ini cerita lagi, habis saya nganterin Coach Ola pulang, saya ngeliat ada pengemis lewatin toko roti, bawa karung, gandeng anak. Terus saya berpikir gini, itu pengemis sama anak santai aja tuh. Maksudnya, wah, mau COVID kayak mau enggak, hidup saya memang begini, masih bisa hidup juga dengan ngais makanan. Jadi saya ngelihat mereka, terus saya lihat lagi diri saya masih nyetir mobil, saya punya mobil, saya masih bisa beli roti. Jadi kita panik guys, kita cuman ini sesaat yang nggak boleh terlalu lama gitu loh ceritanya. Jadi sekali lagi tenang gitu ya, jangan terlalu kebawa sama ya berita-berita yang ini pertarungan yang tadi Coach Ola bilang, cabin fever ini luar biasa. Saya mau cerita ini saya percaya ini cerita sangat bagus. Anda mungkin saya yakin beberapa dari Anda kenal namanya John C. Maxwell. He is also my mentor. Dia penyelamat hidup saya pada saat krisis tahun 2000. Jadi kalau mau bicara tahun 2000 Pak, I think that's the lowest zone yang pernah saya alamin. Umur saya tahun ini masuk 48. Jadi kalau kita bicara tahun 2000, umur saya berapa? 28. It's about 20 years ago. 20 years ago, I don't have anything. Saya nggak tahu ada teman-teman saya dari perbankan atau tidak. Saya tinggalin pekerjaan saya dengan total gaji hampir 3 juta waktu tahun 2000. Untuk dapetin yang namanya penghasilan cuman 175.000. Bayangkan saya baru married dengan punya 1 anak, dengan standar istri saya lihat kakaknya yang namanya harus pakai pampers dan susunya Sustagen HP. Dan itu Sustagen kalau nggak salah sebulan kita harus menghabiskan uang 300.000 untuk sekian kaleng, dan pampers karena anak-anak Gen X ini udah tidak pakai popok gitu ya. 600.000 kita menghabiskan untuk hanya 2 macam itu saja. Sedangkan saya cuma punya penghasilan 175.000, dan itu pun belas kasih dari partner saya yang mengatakan toh kita kan mulai bisnis bareng-bareng. Jadi saya memulai bisnis pertama kali bukan dengan warisan dari orang tua saya. Saya mulai dengan 2 juta, minjem uang dari teman baik saya 5 juta, kemudian cari partner yang satu taruh uang 7 juta, yang satu taruh uang 6 juta. Di bulan pertama habis ludes karena buat renovasi ruko, bikin surat PT dan beli meja, itu habis 20 juta. Kemudian 2 bulan kemudian anak saya lahiran. Saya nggak tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu semua. Menurut saya rumah sakit harapan kita itu adalah rumah sakit yang menurut saya afford, dan menurut saya ya lumayan oke lah buat ekonomi seperti saya. Jadi saya rayu istri saya, boleh ya kita anak pertama di rumah sakit harapan kita. Istri saya orang yang sangat luar biasa support saya. Ya it's okay. Kelas 3 kalau Bapak Ibu mau tahu itu 1 ruangan 7 orang Bapak Ibu. Dan pada saat neneknya istri saya menjenguk cucunya, itu di kuping saya dengar, ini Gendro gimana sih istri kok bukan dikasih kelas 1 minimal, ini kan harusnya minimal VIP. Saya jawab seadanya, iya Amah, nenek saya panggilnya kan, ya ini biar nggak sepi, nggak sendirian gitu. Itu kan alasan saya gitu kan ceritanya. Itu pun saya nggak tahu nih gimana caranya saya bayar, karena anak saya yang harusnya rencananya normal lahir dengan biaya 1.200.000, dan saya udah atur sedemikian rupa sisa uang 500.000 saya dengan tambahan gesek kartu kredit 700.000 selesai gitu ya. Tiba-tiba saya sar dan butuh uang 5.200.000. Saya nggak tahu gimana cara bayarnya. Itu tahun 2000. Saya percaya yang kayak gini sahabat Yukots punya cerita yang lebih dramatis. Saya percaya hal itu gitu ya. Tuhan sekali lagi saya percaya tidak pernah menguji manusianya lebih dari kemampuannya. Dan pada saat itu adik saya dari Singapura kebetulan datang ke Jakarta memberikan uang kalau nggak salah 3.000 Singapura dolar. Kok lu pakai dulu katanya gitu. Jujur seorang laki-laki dikasih uang dari perempuan, apalagi adik, itu kayak harga dirinya terkoyak-koyak gitu. Terus saya bilang sama adik saya, kayaknya enggak deh gitu ya. Dan adik saya tegas, kok kalau bukan anak adik sendiri terus siapa lagi yang bantu? Udahlah pakai dulu, gua nggak pakai katanya gitu.
Dan itu saya ambil uangnya, saya masuk ke kamar, itu nangis-nangisnya. Dan besoknya saya masih harus ngerayu rumah sakit untuk turunin yang tadinya kelas 2 jadi kelas 3 tadi gitu. Dan saya berhasil turunin kelas 3. Ya buat teman-teman kalau yang pernah masuk rumah sakit, coach dari kelas 3 mau naik kelas 1 mah gampang. Tapi kalau orang yang udah daftar kelas 1 mau turunin ke kelas 3, jangan harap. Itu namanya rumah sakit. Dan saya berhasil nego hal itu. Dan itu harus 5.200.000. Dan saya lewatin dengan cacian maki dari neneknya istri saya. Ya kita harus lewatin, kita harus hadapin. Belum selesai. Setiap malam minggu, karena saya nggak pegang uang, istri saya nggak pernah cerita ini ke istri saya. Istri saya selalu ngajak pulang ke rumah mertuanya, karena daripada pusing liatin si Gendro nggak punya duit, dan kita pulang aja lah. Tinggal di rumah orang tua sendiri, ada makanan, masih diajak nonton. Terus kita sebagai suami kan nggak mungkin ninggalin istri yang baru kita merit. Kita mau nggak mau nemenin. Kemudian orang tuanya Yeni bilang, Gendro nanti kamu nyetir mobil ya, kita pergi nonton. Oke, nyetir mobil loh, nyetir mobil. Tapi kan nonton kan dibayarin, namanya orang tua kan. Pak, Bu, kalau dibayarnya sekali-sekali, misalnya Yeni pulangnya cuma 3 bulan sekali, ini setiap malam minggu dia maunya pulang. Dan luar biasanya bapaknya istri saya ini sukanya nonton. Dan setiap malam minggu saya dibayarin nonton, teman-teman. Pada saat itu saya pernah, kayaknya udah bulan ke-6 deh, udah malu. Ini masa nonton dibayarin mulu, makan dibayarin. Ini buat bayar parkir aja saya nggak punya uang gitu kan ceritanya. Saya mau cerita slide ini adalah, pada saat itu terjadi, saya masuk ke kamar, saya kunci kamar di apartemen rumah orang tuanya ini, dan saya nangis. Tuhan, kok berat gitu loh, kok berat, cobaannya berat ya. Kayaknya nggak tahan di sini. Jadi relung sanubari saya kayak banjir di sini. Kok seberat ini ya gitu ya. Kok yang saya ingat, untungnya ada perjalanan menuju sukses ya John Maxwell. Kemudian saya baca beberapa bab. Habis saya baca, ada satu kalimat cukup menggelitik saya. John Maxwell bilang gini, pada saat Anda sudah kehilangan banyak hal, di saat itulah Anda harus mencatat apa yang masih Anda punya. Oke, ya kan udah nggak ada jalan kan, lagi juga stres. Saya catat, saya punya jam tangan pemberian dari kakak saya dari Hong Kong, kakak sepupu. Waktu itu kalau nggak salah harganya dibelinya 500.000. Wah, zamannya dulu 500.000 lumayan. Sepatu saya, kalau nggak salah teman-teman saya patungan bertiga dengan harga 1.200.000. Sudah 1.700.000. Kemudian gitar saya ada 2, 300.000 satu, 350.000 satu. Saya tambahin lagi. Kemudian saya punya keyboard, saya tambahin lagi. Oh iya, motor saya ya, GL Pro itu kan kalau dijual masih 9 juta, saya tambahin lagi. Total ada 17 list, dan mengatakan, duit saya masih ada 12 juta. Tahun 2000, di mana waktu itu saya pegang uang 175.000, lihat list harta saya masih ada 17 juta gitu ya. Wow, I still have a lot of things gitu ya. Jadi saya senyum-senyum sendiri tuh. Suddenly ya ini ketok pintu karena udah waktunya mau pergi nonton. Dan waktu buka pintu ya ini lihat mata saya merah. Lu kenapa lu? Enggak. Mata lu kan merah. Nggak tahu kelilipan kali. Saya nggak tahu hari ini dia nonton atau tidak, tapi saya nggak pernah mau ceritain susahnya saya ke orang-orang yang saya rasa mereka udah cukup capek nemenin saya gitu. Jadi saya nggak mau nambahin kecapean ini kepada mereka. Biarlah saya yang capek sebagai kepala rumah tangga.